Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ini untuk kelas 11. Kemarin kita telah membahas tentang kinayah, di mana kinayah itu ada 3 macam. Kinayah yang dikinayah itu berupa sifat, kemudian kinayah yang dikinayah itu adalah nisbat, kemudian yang ketiga yang dikinayah tidak nisbat, ya tidak sifat. Sekarang kinayah itu wal kinayah itu utawi kinayah iku ingkang surat lamun akeh piha ing dalem kinayah apa alwasa itu piro-piro lantaran sumiat mongko den arani apa kinayah talwikan ing talweh itu bisa diartikan isyarat talweh. Lamwaka yang itu talwikan, memberikan isyarat. Nahu kathirur rahmat akeh wong kang akeh debune. Karimun artinya kalimat itu orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Loh, kok bisa dikatakan itu merupakan kelaziman orang yang dermawan dari mana? Fa inna kathratar rahmat mongko sak temene akeh debu iku tastalzimu ngelazimaken apa kathratar rahmat kathratul ikrab ing akeh ngopo. Wa kathratul ikrab uta akeh ngopo tastalzimu ngelazimaken amrih netepaken ngelazimaken apa kathratul ikrab kathratul mukhi ing akeh masak wal khubzi lan gawe roti. Wa kathratul mauti akeh kathratul wal khubzi iku tastalzimu netepaken atau ngelazimaken apa kathratul wal khubzi kathratul akil akeh wong kang mangan. Wa ya uti kathratul akilin iku tastalzimu ngelazimaken apa kathratul akilin kathratul diban ing akeh tamu. Wa kathratul diban utawi akeh tamu tastalzimu iku ngelazimaken apa kathratul diban al-qaumin. Ini istilah kathirur rahmat, orang yang banyak debunya. Atau gini, ikol menimpa Pak Ustadz sing bolak-balik wirawiri sudah motor yang latare mobil ya motor bolak-balik. Dan ini kita lazim melazimakan orang yang sering kedatangan mobil, kedatangan sepeda motor di rumahnya, berarti banyak tamu. Orang yang banyak tamu otomatis beliau ini adalah orang yang dermawan. Maksud tamu gak disupi. Ini namanya kinayah yang banyak wasaitnya, banyak kelaziman, keniscayaan gitu. Kinayah lazim, tasazim itu meniscayakan. Wa in qannat lan namun kidik apa wasaid wa khofiyat lan samad apa wasaid sumiat den arane apa kinayah ramzan ing ramzan juga rumus itu juga kinayah. Jadi
isyarat. Ramzan itu isyarat yang tidak jelas, isyarat yang kurang jelas, hanya samar-samar. Tapi kalau talwih isyarat yang sangat jelas, isyarat yang sangat jelas. Seperti wasaminun rihun, maka di sini dikatakan Ramzan karena apa? Masanya sedikit dan sangat tidak diketahui, khafiyah, sangat tertutup. Seperti wasaminun, wa tewong iku saminun gemuk, rihun kang gembul. Iki piye? Kesimpulannya piye? Aku roh wong sing gembul, wong sing gemuk. Orang gemuk badannya gembul-gembul ngene. Iku nglazimni apa? Ternyata di sini egobiun, orang yang bodoh, balidun, sangat bodoh. Jadi orang yang bodoh sangat-sangat bodoh. Nah ini ternyata begitu. Nah ini kan sulit, berbeda kalau yang tadi mudah ditebak. Dan banyak yang banyak digunakan di dalam kalangan pesantren yang ahli balaghah. Ini banyak menggunakan hal itu. Kafiromat, banyak debunya dan seterusnya. Seperti tawilun nijat, orang yang panjang pegangan pedangnya, atau orang yang mobilnya mewah, misalkan gitu, mobilnya mewah, mobil bagus, Mercy dan seterusnya misalnya gitu. Orang yang anaknya sering naik Jaguar, oh berarti orangnya kaya. Nah ini kan mudah ditebak. Wa in qalat Aisyah, wa in qalat fiha wala sa'id. Wa in qalat namun kidik fiha ing dalem kinayah al-wasa itu. Wasaid lantaran. Olam takun utawa ora ana apa? Olam takun utawa ana apa wasaid? Olam takun utawa orang wujud sedikit dan di situ tidak terdapat wawadokan, tapi jelas ini apabila wasaidnya itu sedikit atau tidak sedikit, wasaid bahkan wasaidnya nggak ada, namun jelas sumiat dan arane opo kinayah imaan ing iman. Jadi sini kinayah itu ada istilah-istilahnya. Kalau kemarin itu terangkan kinayah dilihat dari sisi yang dikinayahi, itu ada 3. Ada kinayah sifat, nisbat, dan selain nisbat dan sifat. Sekarang kalau dilihat dari sisi ungkapan, sisi ungkapan itu juga ada kinayah yang namanya taweh, yang ada yang namanya rumus, dan yang ini ada yang namanya kinayah ima ini yang ketiga. Ima itu juga isyarat, sama. Ima isyaratnya ini daripada romos ini lebih kalau ima masih agak mendingan. Ima itu masih bisa ditebak, tapi kalau yang romos ini yang sulit ditebak. Ima'anan ima wa isyaratan isyarat. Nah, seperti contoh di sini. Awama ra'aita ana tolan ora ningali sira al-majdain keagungan alko kang nibaaken apa majda rohlahu bi alitolka rohlahu ing tunggangane alitolka. Ini yang terbalik. Awama ra'aita
ana ta ora ningali sira al-masa ing keagungan fi al-Talha ing dalam keluarga Talha. Kau kang libaken sapa al-Talha rohlau ing kendaraan. Malam yatakawal mongko nuli ora pindah apa al-Majda. Nah ini. Jadi di sini maksudnya gini. Apakah kau enggak tahu keagungan yang terdapat di keluarga Ali Talha, di keluarga Talha? Nah, mereka mempunyai keagungan. Keagungan itu pun tidak pernah berpindah dari beliau-beliau itu. Nah, ini agak sedikit mudah ditebak. Mudah sedikit ditebak. Nah, kinayatun an qauliyum jatan, berarti di sini kinayah atau sindiran atau kelaziman bahwa keluarga Talha mulai dari mbah-mbahnya ini semuanya agak mempunyai sifat agung. Amma ra'aita al-majda al-qarhlamu fi ali Talha. Apakah kau enggak tahu ini? Tidaklah kau lihat kemuliaan itu berdiam pada keluarga Talha, kemudian ia tidak berubah lagi. Kemuliaan yang terdapat pada Ali Talha ini, kita ulang lagi, keliru lagi, jatuh atau terdapat pada Ali Talha ini akan selalu tidak akan berpindah sampai turun temurun. Jadi terjemahnya, tidakkah kau lihat kemuliaan itu berdiam, itu berdiam al-qarhlamu, berdiam fi Ali Talha. Kemudian keagungan itu tidak berpindah dari mereka. Kinayatun angkonhim saking alane al-Talha dan piro-piro kangku. Ini jadi kinayah yang ketiga disebut imak. Kemudian ada lagi gunakan iku ing dalem kono-kono kinayah naun utai warna minal kinayah saking kinayah. Yak tami tukang tetanggungan sapa yang berpegangan sapa pipami ing dalem nalpon anasiati ing atase urut-urute kawan. Yusamatin arani apa kinayah takridon ing meliringi itu sindiran atau sindiran, seperti bahasa takrid itu sindiran, nyindir, seperti di dalam masalah khidbah perempuan itu kan, misalnya ada perempuan yang baru ditinggal oleh suaminya, perempuan itu sangat cantik misalnya, orang banyak misalkan ada orang guyon-guyon supaya wis pirang dino tau, sudah berapa hari kamu tinggal suami. Nah, kok bertanya masalah itu, sudah berapa bulan, sudah habis gak iddah sampean? Ini kok kelihatannya masih di rumah, apa belum habis iddahnya? Ini namanya sindiran. Sindiran artinya hendaknya segera menerima lamaran seseorang, nah gitu loh ya. Ini takrid, namanya takrid seperti itu. Jadi sindiran. Wa utai takrid iku imanatul kalam, nyondonaken kalam ila urdin maring ila urdin maring enak yatin maring arah-arah, enak yatin tegese arah-arah, kakolika kaya ucapan sira li syaksin maring wong siji ya durukang bayane sapa saksin ana saya manungso. Ngucap lagi begini, khairun nas man yang fa'u, sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat kepada mereka. Ini. Jadi
menyondongkan kalam kepada suatu keadaan. Jadi misalkan gini, ada orang yang berbuat kurang menyenangkan terhadap teman-temannya, atau perbuatannya itu sangat merugikan banyak orang. Terus kamu menyindir gini, atau menyampaikan saran gini, saya telah menyebutnya dalam sebuah hadis atau sebuah makalah ulama yang bunyinya begini, khairun nas man yang ba'u, sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat kepada mereka. Nah, ini kan berarti menyindir kepada yang kau hadapi itu. Yang kau hadapi itu orang yang selalu membuat gaduh, dia berbuat yang kurang menyenangkan terhadap sesama. Jadi pokoknya ulahnya itu sangat merugikan banyak orang. Nah ini kemudian kamu menyampaikan hal-hal yang sepertinya itu supaya mereka itu menyadari bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Kemudian kamu menyampaikan sesuatu yang dasarnya itu untuk kebaikan sesama, seperti khairun nas man yang sebaik manusia itu orang yang memberikan manfaat kepada mereka. Ini sebaik manusia. Berarti kalau merugikan, ini kan tidak baik. Orang yang sangat tidak baik. Nah ini namanya kinayah yang disebut takrid. Jadi kinayah dilihat dari segi ungkapannya, lafaz-lafaznya itu ada berapa? Ada 4 macam ya. Pertama tawih, yang kemudian ramus, kemudian yang ketiga imah, dan yang terakhir ada takrib. Ini perlu diperhatikan bahwa yang kemarin itu kinayah dilihat dari sisi yang dikinayai, tapi kalau sekarang kinayah yang ditinjau dari sisi kalimat-kalimatnya. Ada perbedaan sedikit. Kalau kemarin ada 3, sekarang kinayah ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pembelajaran lewat yang demikian ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.